Perancangan dan analisa kontrak pada mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis 6 Mei 2023. Pengertian kontrak. Kontrak di sini adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan, tapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka. Apa sih perbedaan antara kontrak dan perjanjian? Di pasal 1313 KUH Perdata itu berbunyi suatu perjanjian satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi pada pasal 1313 KUH Perdata atau BW dapat kita simpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak perjanjian yang dibuat tertulis. Sedangkan perjanjian itu bisa secara lisan dan tertulis. Bedanya itu ya, kontrak dan perjanjian. Kita ulang lagi yang di pertemuan-pertemuan dan semester 3 yang lalu ini tetap harus ingat syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertama ada kesepakatan para pihak, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan mereka yang membuat kontrak. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Di dalam pasal 1320 BW mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online adik-adik. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik. Akibat hukum, jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan perjanjian ditentukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsekuensinya tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukumnya. Jika syarat subjektifnya yaitu syarat 1 dan 2 tadi, yaitu berupa kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak, maka dapat dibatalkan jika tidak terpenuhi. Tapi jika tidak dipenuhi dalam syarat ketiga dan keempat, yaitu berupa adanya suatu hal dan suatu klausa yang halal, maka otomatis batal demi hukum. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Ini apa? Fakta Samservada ya di semester 3 dulu. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari, setelah perjanjian tersebut ditandatangani, diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, atau juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Alasan berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setidaknya mengatur terdapat 10 alasan berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian, yaitu pertama, pembayaran atau pelunasan. Dua, penawaran pembayaran tunai dengan diikuti adanya penyimpanan atau penitipan. Tiga, adanya novasi. Empat, adanya kompensasi.
Kelima, adanya pencampuran hutang. Keenam, ada pembebasan utang. Ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Kedelapan, pembatalan. Sembilan, berlakunya suatu syarat batal. Dan yang kesepuluh adalah kaduluwarso. Baik, akan saya terangkan satu persatu. Alasan berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian yang pertama karena pembayaran. Dalam hal ini, debitur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya kepada pihak kreditur, baik dengan melakukan penyerahan sejumlah uang atau barang yang dijanjikannya. Pembayaran dapat diartikan juga sebagai pelunasan. Terhitung sejak dilunasinya utang-utang pihak yang berutang atau debitur, maka berakhirlah perjanjian tersebut. Dua, penawaran atau pembayaran tunai dengan diikuti adanya penyimpanan atau penitipan. Ada kalanya pihak kreditur menolak pembayaran utang yang akan dilakukan si debitur. Dalam hal tertentu ya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak yang berhutang atau debitur dapat menitipkan apa yang akan diserahkannya kepada kreditur itu melalui pengadilan. Pengadilan yang dituju atau yang dimaksud ini adalah pengadilan yang dituju para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Itu biasanya di apa di saat kita ada masalah itu kan kita mengacu pada pengadilan mana gitu. Pengadilan setempat ya. Yang ketiga ada novasi atau pembaruan utang. Pembaruan utang merupakan salah satu yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan menimbulkan perjanjian baru. Istilah gampangannya itu top up itu loh, adik-adik. Top up pinjaman. Eksistensi dari perjanjian baru tersebut menggantikan kedudukan dari perjanjian yang lama. Adapun yang termasuk dalam kategori pembaruan hutang yaitu adanya hutang lama yang dihapuskan dengan adanya suatu perjanjian yang baru. Adanya perubahan debitur, ada debitur pada pada kesepakatan bersama juga termasuk dalam kategori pembaruan hutang. Keempat adalah perjumpaan utang atau kompensasi. Perjumpaan utang terjadi demi hukum. Pada suatu keadaan di mana dua orang saling berhutang satu sama lain. Contohnya A mempunyai hutang kepada B sebesar 1 juta. Sebaliknya B mempunyai hutang kepada A sebanyak 1,5 juta. Demi hukum dalam hal ini telah terjadi perjumpaan utang. Sehingga akhirnya B hanya memiliki kewajiban membayar hutang kepada A sebesar 500.000 rupiah. Paham ya sampai sampai di sini adik-adik. Saya lanjut nggih. Yang kelima, percampuran hutang. Berkedudukan sebagai kreditor dan debitur untuk suatu permasalahan utang yang sama. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang bapak itu kreditur meminjamkan sejumlah uang kepada anaknya yang disebut debitur. Ketika kreditur meninggal dunia, maka debitur akan berkedudukan selaku ahli waris dari kreditur yang menerima budel waris dari pewaris. Maka ahli waris yang awalnya berkedudukan sebagai debitur, setelah kreditur meninggal dunia, secara otomatis menurut hukum menggantikan kedudukan pewaris sebagai kreditur, termasuk utang piutang dengan dirinya sendiri. Dalam hal demikian, maka perjanjian utang piutang antara bapak dengan anaknya tersebut otomatis berakhir menurut hukum. Alasan berakhirnya hapusan utang yang keenam adalah pembebasan utang. Pembebasan utang merupakan suatu perbuatan hukum yang mana pihak kreditur melepaskan haknya untuk melakukan penagihan piutang terhadap debitur.
termasuk berlaku demi hukum dalam utang piutang secara tanggung renteng. Sebagai contoh, A memiliki hutang kepada B, B, C, dan D sejumlah 3 juta secara tanggung renteng. Kemudian A, saya sukarela. Ya sudah, hutang-hutangmu tak bebaskan yang senilai 3 juta. Pada dasarnya, demi hukum pembebasan utang tersebut juga berlaku terhadap C dan D. Kecuali jika ada pernyataan tegas dari A yang menyatakan sebaliknya. 7. Musnahnya barang yang terhutang. Hilang atau musnahnya suatu objek dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan berakhir. Dengan catatan hilang atau musnahnya objek tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak debitur dan terjadinya sebelum debitur lalai dalam melakukan penyerangan kepada kreditur. 8. Ada pembatalan. Hal ini berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 sampai pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu yang 1 dan 2, objektif yang 3 dan 4. Tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu sepakat dan kecakapan para pihak memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, sesuatu hal tertentu dan objek yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Kalau batal demi hukum ya otomatis batal ya. Sedangkan pembatalan tadi dapat diajukan ke forum penyelesaian, misalnya pengadilan atau arbitrase, yang ditunjuk dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Hal ini berkaitan erat dengan adanya perjanjian bersyarat yang disepakati para pihak, yaitu berakhirnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh terjadinya hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 10. Daluwarsa. Batas waktu untuk melakukan suatu tuntutan hukum atas pemenuhan prestasi berdasarkan suatu perjanjian yaitu 30 tahun terhitung sejak timbulnya hak tersebut. Baik, akan saya bahas tentang MOU, Memorandum of Understanding. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai nota kesepakatan atau nota kesepamahaman, perjanjian kerjasama atau perjanjian pendahulu. Tujuan adanya MOU ini adalah MOU itu merupakan dokumen yang akan memberikan gambaran tentang perjanjian yang akan kedua belah pihak tanda tangani atau sepakati. Jadi dokumen ini mampu meyakinkan pihak yang mungkin masih ragu terhadap kesepakatan sebelum membuat kontrak. Hal-hal yang harus disertakan dalam bagian MOU ini adalah maksud dan tujuan perjanjian, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta jangka waktu yang sudah disepakati semua pihak. Tak hanya itu, biaya penyelenggaraan kegiatan juga perlu diuraikan. Perbedaan antara perjanjian dan MOU. Yang pertama, MOU itu prakontrak. Sedangkan perjanjian ya kontrak itu sendiri itulah perjanjian. Perbedaan antara MOU dan perjanjian yang pertama adalah bahwa MOU adalah prakontrak sementara, perjanjian adalah kontrak itu sendiri. Perjanjian menyepakati banyak hal di dalamnya, sedangkan MOU hanya beberapa kesepakatan saja dan sifatnya mewakili, serta sebagai tanda bukti bahwa akan adanya perjanjian yang disepakati di dalamnya. Kedua, MOU ini bersifat sementara dan tidak mengikat. Sedangkan perjanjian itu bersifat mengikat. Perbedaan MOU dan perjanjian yang kedua adalah masalah kekuatan hukum itu sendiri. Biasanya MOU itu bersifat sementara dan tidak mengikat,
sementara perjanjian itu mengikat. Berkaitan dengan poin pertama, MOU merupakan perjanjian prakontrak yang menandakan akan adanya kesepakatan berupa perjanjian itu sendiri. Segala hal yang mengatur tentang kesepakatan kerjasama akan diatur lebih spesifik dalam perjanjian nantinya. Yang ketiga, MOU itu bentuknya sederhana, sedangkan perjanjian itu spesifik. Perbedaan MOU dan perjanjian yang ketika terlihat dalam tingkat kerumitannya. MOU itu biasanya bersifat sederhana dan tidak rumit. Sementara itu perjanjian itu spesifik dengan tingkat kerumitan tertentu. Maka dari itu salah satu syarat terlaksananya suatu perjanjian adalah kecakapan dari beberapa pihak yang bersepakat. Hal tersebut dikarenakan perjanjian memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Keempat, MOU mudah dibatalkan, sedangkan perjanjian sulit dibatalkan. Terakhir, yang menjadi perbedaan MOU dan perjanjian adalah bahwa MOU mudah dibatalkan, sementara perjanjian sulit atau tidak mudah untuk dibatalkan. Di awal proses, sebelum terlaksananya perjanjian, akan ada feasibility studies atau studi kelayakan. Tujuannya untuk meninjau kemampuan kedua belah pihak yang akan terikat pada perjanjian agar tidak adanya pembatalan di tengah berlangsungnya perjanjian itu sendiri. Perancangan kontrak atau kontrak drafting ini tidak sama dengan hukum perjanjian atau law of contract. Perancangan kontrak ini memerlukan keterampilan. Berbagai teori hukum dan teori ekonomi dari cabang ilmu hukum dan ilmu bisnis apapun mempunyai peran penting untuk proses perancangan kontrak. Tidak hanya hukum perjanjian. Kontrak itu merupakan kesepakatan antara para subjek hukum perdata. Kontrak merupakan terjemahan bahasa sehari-hari dalam bentuk dokumen dan kalimat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban atau prestasi. Kontrak memiliki keberpihakan. Kontrak sangat tergantung pada nature of the industry. Kontrak harus memperhatikan hukum yang berlaku. Kontrak ini dapat dipilah-pilah menjadi bagian-bagian atau anatomi. Anatomi kontrak, secara umum kontrak terdiri dari 4 bagian ya, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, lampiran jika memang ada dan diperlukan. Bagian pendahuluan terdiri dari subbagian pembuka yang berisi kata pembuka termasuk judul perjanjian dan tanggal perjanjian. Di subbagian pencantuman identitas para pihak berisi elaborasi dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian. Di subbagian penjelasan berisi penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian. Contoh sub pembuka, perjanjian kerjasama operasi. Selanjutnya disebut perjanjian ini dibuat pada hari ini tanggal berapa misalkan di Surabaya oleh dan antara ya. Atau perjanjian jual beli aset atau perjanjian apa ini tulis ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari misalkan 5 Mei 2023. Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 oleh dan antara ya. Atau this assessment of project construction contracts ya is made and entered into as of ya. Atau this joint venture agreement bla 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 ya. Contoh sub bagian pencantuman identitas pada pihak, misalkan PT EGZ, NPWP nomor bla 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 bla, yang didirikan dengan akta notaris Oni Wijaya Sarjana Hukum
Jakarta nomor sekian tanggal sekian sebagaimana telah diubah dan berakhir dengan akta nomor sekian tanggal sekian yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman nomor sekian tanggal sekian yang telah diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian atau BNRI ya. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sekian nomor sekian berkedudukan di Jakarta misalkan atau Surabaya dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Tuan Ahmad, Direktur Utama PT IGZ, selanjutnya disebut IGZ. Ini contohnya, misalkan subbab pencantuman identitas pihak kedua, misalkan ada beberapa banyak orang ya atau beberapa pihak, PT KMN, suatu badan usaha patungan dalam pendirian yang sahamnya diwakili oleh PT VKL sejumlah misalkan 50%. PT BKL sejumlah 30%, PT NOP sejumlah 20%, yang didirikan berdasarkan akta notaris Oniwijaya Sarjana Hukum di Jakarta nomor titik-titik, tanggal titik-titik, yang sedang dalam proses pengesahan Menteri Kehakiman berkedudukan di Jakarta. Dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh misalkan Tuan Agus, Direktur Utama PT KMN, selanjutnya disebut KMN. Ini contoh sebuah pemakaian pencantuman identitas para pihak ketiga misalkan PT Tri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Tuan Ari yang bertindak dalam kedudukannya selaku direktur. Dan untuk tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa atau RUPS pemegang saham PT Tri sebagaimana terbukti dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Tri tertanggal misalkan 31 April 2023 yang terlampir dalam perjanjian ini. Selanjutnya disebut penjual. Contoh subbab penjelasan, misalkan para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut bahwa bla bla bla, bahwa bla 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 ya. Witness said, whereas bla 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 bla, resitalnya whereas bla 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 bla, whereas bla 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 bla. Sedangkan bagian isi ini terdiri dari pasal-pasal. Bagian isi ini terbagi menjadi 4, ada klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umum.